Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan suatu cerita atau kisah daripada sahabat Nabi, yaitu Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapakah sebenarnya sosok Abu Ubaidah ibnu Jarrah sehingga beliau masuk kepada nama-nama daripada sahabat Nabi yang 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu kisahnya dan mau tahu ceritanya? Dan cerita atau kisah Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini yaitu mengingatkan kita kepada apa yang kita alami pada tahun-tahun saat ini, pada bulan-bulan terakhir ini, yaitu tentang adanya wabah atau virus COVID-19 di negeri kita ini. Dan begitu pun sama kaitannya dengan cerita Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang mana Abu Ubaidah ibnu Jarrah pernah mengalami suatu wabah taun di negeri Amwas atau di Syam pada saat itu. Mau tahu ceritanya? Bagaimana cerita dari Abu Ubaidah ibnu Jarrah dan sosok daripada Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Simak terus ya videonya. Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah sosok seorang pria yang terpercaya, yang amanah, yang berilmu, tawadu, dan juga beliau adalah sosok seorang panglima perang, bahkan seorang pemimpin pada masanya. Bahkan sahabat-sahabat lain yaitu Abu Bakar dan Umar pun sangat menyegani daripada sosok Abu Ubaidah ibnu Jarrah ini. Abu Ubaidah sangat loyalitas terhadap Nabi dan agamanya sangat tinggi. Bahkan ketika perang pun beliau selalu berada di sisi Nabi Muhammad SAW untuk menangkis daripada serangan-serangan yang dilancarkan ketika perang oleh kaum Quraisy pada masa itu. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah sosok yang terpercaya, yang amin. Likulli ummatin aminan wa aminan fi hadhil ummah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Di setiap umat yaitu memiliki sosok orang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya pada masanya Nabi Muhammad SAW adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Masya Allah. Abu Ubaidah adalah sosok seorang yang pertama kali memeluk agama Islam dan mempercayai ajaran agama Islam, yang mana pada masa itu agama Islam adalah agama yang asing bagi kaum Quraisy di masanya. Tetapi Abu Ubaidah langsung meyakini bahwasanya ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar, sehingga hidupnya, hartanya, nyawanya diberikan senantiasa selalu diberikan di garda terdepan untuk membela agama atau umat Islam dan membela Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau adalah salah satu seorang yang ditunjuk sebagai khalifah, sebagai pemimpin ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Pertama kali ditunjuk adalah Abu Ubaidah. Tapi dengan ketawaduan, dengan sikapnya yang alim, yang tawadu, yang dicerminkan oleh Abu Ubaidah menolak dan memberikan gelar khalifah pertama kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Ubaidah ibnu Jarrah pada masanya yaitu beliau dikenal telah menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam yaitu meliputi Syria, Lebanon, Palestina, meliputi wilayah-wilayah itu dari bangsa-bangsa Romawi, dan membebaskan negeri Syam daripada bangsa Romawi. Dan juga Abu Ubaidah ibnu Jarrah adalah sosok seorang pemimpin atau gubernur pada masa itu di negeri Syam, yang mana negeri Syam rakyatnya
menjadi senantiasa berbahagia, makmur, sentosa. Bahkan ketika Umar bin Khattab sebagai khalifahnya pada masa itu ingin mengetahui kegiatan atau aktivitas daripada Abu Ubaidah ibnu Jarrah, yang mana Abu Ubaidah ibnu Jarrah pada masa itu mempunyai gaji yang sah atau uang yang sah yang diberikan oleh Umar bin Khattab sebagai gaji, yang mana pada saat itu Abu Ubaidah menjabat menjadi gubernur di negeri Syam. Tapi gaji yang diterima oleh Umar bin Khattab dengan kepercayaan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap penyakit wabah yang menimpa penduduknya mengajarkan kepada kita bahwasanya sikap dari sosok seorang pemimpin Abu Ubaidah mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agamanya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap nabinya, bahwasanya jangan kita pesimis, jangan kita menyerah terhadap musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tersendiri pun mengirimkan suatu azab, musibah, melainkan yang Dia kehendaki, yang dikehendaki siapa saja. Dan sesungguhnya musibah atau penyakit tersebut yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebagai rahmat, sebagai hidayah bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana orang-orang beriman menyikapi atas musibah tersebut, atas azab tersebut yang Allah berikan kepada makhluk ciptaannya. Dan ini sosok yang telah dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana Abu Ubaidah bin Jarrah sangat meyakini, sangat mempercayai apa yang dia yakini terhadap agamanya, bahwasanya dia lebih memilih untuk menetap di negeri Syam bersama penduduknya, yang mana kita ketahui bahwasanya wabah tersebut sudah menyebar di negeri Syam, dan Abu Ubaidah pun wafat ketika pada saat itu karena terkena wabah atau penyakit tersebut. Mudah-mudahan kisah tersebut memberikan kita suatu manfaat, suatu ilmu, suatu kepercayaan bagi kita yang mana kita sedang mengalami suatu musibah atau masa-masa pandemi di 3 bulan terakhir kemarin, mungkin hingga sekarang. Kita selalu berhati-hati, kita selalu bersabar, kita selalu ikhlas, kita percayakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu cobaan atau ujian, melainkan untuk itu sebagai rahmat bagi kita orang-orang yang beriman. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak berdoa, berbanyak beribadah, karena tidak ada seorang pun yang mampu menolong kita melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian kisah daripada sosok Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga kita semua bisa meneladani daripada sikap sosok seorang pemimpin, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai teladan kita, sebagai panutan kita, dan sebagai cerminan-cerminan sifat-sifat yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.